الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dan kajian kita mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin. 40 hadis berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Di mana pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah mulai membaca dan menjelaskan hadis yang kedua dari kitab ini. Hadis dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Muttafaqun alaih. Di mana pada pertemuan yang lalu kita mencoba untuk menjelaskan tentang syahadat la ilaha illallah. Tentang syahadat la ilaha illallah yang maknanya adalah ma'buda haqqun illallah atau la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dari sisi pembahasan nahwunya. Ya, walaupun kajian terkait dengan apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, mungkin sebagian kecil saja yang paham ya. Orang tua kita, Pak Yasin, katakan terlalu tinggi gajinya. Ya, Arab. Ya, sebenarnya nggak tinggi-tinggi kali. Ya, tapi mungkin bagi yang belum pernah mendengar, ya tentunya insya Allah saya jamin nggak paham. Saya jamin tidak paham. Tapi ala kulli hal, kita ingin mencoba sedikit menjelaskan sesuatu yang sebenarnya perkara itu adalah perkara yang dikaji oleh para ulama kita, yang menunjukkan bahwa ilmu yang dijelaskan oleh para ulama kita memiliki masdar atau memiliki dasar dalam hal ini. Tatkala diterjemahkan dengan terjemah seperti ini, alasannya apa? Penjelasannya apa? Ini kemarin kita jelaskan, ya semoga bisa dipahami secara singkat bahwa la ilaha illallah itu adalah maknanya adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah. Yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah selain Allah di atas muka bumi ini banyak. Ya. Setiap golongan dari tentunya selain Islam
menyembah sesembahan yang berbeda-beda. Tapi kita sebagai umat Islam berkeyakinan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain yang kita sembah. Yakni siapa? Allah Subhanahu wa taala, karena kita ikrarkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kita ikrarkan asyhadu an la ilaha illallah. Maka Nabi SAW mengatakan di sini, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah atau selain Allah wahdahu semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Kemudian dia juga bersaksi dengan persaksian yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan dia juga bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah, hambanya dan rasulnya. Bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Jadi memiliki dua makna atau memiliki dua kandungan di sini. Ya, hamba berarti meyakini bahwa Nabi SAW adalah hamba Allah. Nabi adalah hamba Allah. Kemudian juga meyakini bahwa Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita harus membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh beliau. Jadi apa saja yang beliau sampaikan, beliau beritahukan, ini wajib bagi kita yang bersaksi bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah, wajib bagi kita untuk apa? Mempercayai. Baik perkara-perkara yang telah terjadi dahulu, seperti misalnya beliau menyampaikan kepada kita tentang cerita nabi-nabi sebelum beliau, mukjizat-mukjizat nabi-nabi sebelum beliau, maka kita percaya karena kita meyakini, kita bersaksi bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian tatkala beliau memberitahu apa-apa yang akan terjadi, yang belum terjadi, kita juga harus percaya. Kita harus benarkan itu. Karena kita telah bersaksi bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekalipun dalam perkara-perkara yang mungkin secara logika manusia adalah perkara yang kayaknya tidak bisa diterima atau mustahil. Dan coba lihat dalam sejarah, banyak ya yang akhirnya dengan informasi itu terlihat perbedaan antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Contoh misalnya di perang Khandaq. Di perang Khandaq, di mana kaum muslimin saat itu di kota Madinah diserang oleh pasukan sekutu dari kalangan bangsa Arab yang jumlahnya sangat besar. Berjumlah 10.000 pasukan, yang sering kita sampaikan bahwa 10.000 pasukan ini adalah jumlah yang apabila dibandingkan dengan semua penduduk kota Madinah, dari yang baru lahir sampai yang akan meninggal hari itu, maka jumlah penduduk Madinah itu tidak sampai berapa? 10.000. Jadi jumlah pasukan yang sangat besar. Dan saat itu pasukan sekutu ini tatkala datang ke kota Madinah hendak menyerang Nabi dan kaum muslimin, mereka yakin Muhammad pasti tidak akan bisa menghalangi kita. Ini pasti saatnya Muhammad itu akan binasa. Maka tatkala pasukan ini datang, kemudian Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam membuat pertahanan dengan menggali parit. Qaddarallah, di saat menggali parit tersebut dengan waktu yang sudah ditetapkan Nabi, tanggal sekian, hari sekian sudah selesai semua pekerjaan. Karena pasukan dari Mekah itu sudah bergerak. Maka dalam kondisi dingin, dalam kondisi lapar, dalam kondisi mereka capek, mereka pun bersemangat untuk menggali. Qadarullah, mereka temukan sebongkah batu dari jalur yang harus digali yang tidak bisa dipecahkan. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diberitahu, maka beliau turun tangan dan beliau yang memecahkannya dengan tangan beliau. Beliau pukulkan, pemukul di batu yang keras ini, akhirnya memercikkan api. Saat itu Nabi mengatakan, Allahu Akbar, dari tempatku ini aku melihat kekaisaran Persia. Maksudnya kerajaan Persia akan takluk di tangan kaum muslimin. Negara atau kerajaan terbesar saat itu, kekaisaran Persia akan takluk di kalangan kaum muslimin.
Kemudian Nabi pukul-pukulan yang kedua, juga memercikkan api. Apa kata Rasulullah? Dari tempatku ini, aku melihat kekaisaran Romawi. Artinya, kaum muslimin akan mengalahkan kekaisaran Romawi. Kemudian Nabi pukul yang ketiga, memercikkan api kembali. Kemudian Nabi mengatakan, dari tempatku ini aku melihat istana-istana Yaman. Berarti Yaman akan takluk di tangan kaum muslimin. Baru yang keempat, hancur lebur itu batu. Maka subhanallah, tatkala pasukan Ahzab ini sampai, mereka berusaha untuk menyeberangi parit, sehingga akhirnya kaum muslimin sibuk menahan mereka, memanah mereka, melempari mereka dengan batu, sampai sholat asar tidak bisa dikerjakan pada waktunya, sholat maghrib juga lewat, sholat isya juga lewat, dan mereka bisa mengerjakan di tengah malam, karena usaha mereka di tengah malam berhenti. Usaha orang kafir berhenti untuk melewati apa? Parit tadi. Tiba-tiba dalam kondisi yang sangat mencekam ini kalau jebol pertahanan 10.000 masuk habis. Dalam kondisi yang mencekam ini dapat informasi bahwa Yahudi Quraidah yang berada di dalam kota Madinah mengkhianati apa? Perjanjian, dan mereka punya 700 pasukan tempur. Jadi coba lihat bagaimana musuh di depan, dikhawatirkan kiranya di belakang di dalam kota Madinah ada musuh lagi. Sehingga Allah menggambarkan wabalagatil qulubul hanajira. Rasa takut mereka saat itu menyesak sampai ke kerongkongan. Subhanallah. Maka apa yang terjadi saat itu para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, muncul terlihatlah hati-hati orang-orang munafik yang tadinya menyembunyikan kekufuran mereka, menampakkan, hari itu terlihat. Apa kata mereka saat itu? Padahal Nabi sudah mengatakan tadi, tatkala menghancurkan batu tadi, Nabi mengatakan, kita umat Islam akan mengalahkan kekaisaran Persia, akan mengalahkan kekaisaran Romawi, akan mengalahkan kekaisaran atau mengalahkan kerajaan Yaman. Maka apa kata orang munafik? Saat mencekam, mereka mengatakan Muhammad memberitahu kita bahwa kita akan mengalahkan Persia, mengalahkan Romawi. Ini kerajaan terbesar di zaman itu, yang punya pasukan ratusan ribu bahkan jutaan. Kita akan mengalahkan mereka hari ini saja, kata orang munafik. Hari ini saja. Kita buang hajat saja takut. Hari ini kita buang hajat takut. Setiap kita mau buang hajat, karena saat itu tempat buang hajat mereka itu tidak seperti kita, harus menjauh dari perkampungan. Kita buang hajat saja harus bawa senjata, khawatir ditangkap, khawatir dibunuh, khawatir dipanah. Muhammad bercerita kita akan mengalahkan kekaisaran Romawi, kekaisaran Persia, mengalahkan kerajaan Yaman. Ini apa? Sedang bicara apa Muhammad ini? Tapi kaum muslimin yang sudah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mereka percaya. Ini konsekuensi tatkala kita bersyahadat. Kita harus percaya bahwa apapun yang diberitahu oleh Rasulullah kita harus imani. Kita harus katakan benar. Walaupun belum terjadi, pasti akan terjadi. Kemudian, yang kedua, ta'atuhu fima amar. Tatkala kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti kita harus mentaati beliau dalam semua perkara yang diperintahkan oleh beliau. Harus taat. Apa yang diperintahkan Nabi harus kita taati, karena kita sudah bersaksi bahwa beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, kata Allah, tidak pantas. Wa ma kana lil mu'minin, tidak pantas bagi orang-orang beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu perkara, mereka masih memilih perkara yang lainnya. Jadi kalau sudah Nabi perintahkan, sami'na wa ata'na. Sudah, tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Kerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ijtinabu ma anhu naha wa zajara. Menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Jadi yang diperintahkan kita kerjakan, yang dilarang kita tinggalkan. Makanya ini yang kita sebut tadi, kalau sudah ada perintah, sudah ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali sami'na
wa ta'na, sudah. Tidak komentar apapun gitu. Tidak pilih yang lain. Sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallah illa bima syara'. Dan Allah tidak disembah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Kecuali apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan. Kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena kita sudah bersaksi bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah. Berarti beliaulah yang menerima syariat dari Allah dan beliau yang menyampaikannya kepada umatnya. Karenanya kita tidak beribadah kecuali hanya dengan apa yang telah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam syariatkan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah ia bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah. Jadi juga harus berkeyakinan bahwa Isa ini adalah hamba Allah dan utusan Allah. Yang sering kita sampaikan bahwa kita wajib mengimani Nabi kita sebagai utusan Allah, dan kita juga wajib mengimani semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah SWT yang disebutkan dalam Quran juga merupakan utusan Allah. Bahkan jika seandainya kita beriman kepada Muhammad bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah, tapi kita tidak mengimani Isa adalah hamba dan utusan Allah, maka iman kita batal. Jadi harus juga berkeyakinan Nabi Nuh adalah utusan Allah, Rasul, utusan Allah kepada umatnya. Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa, sampai Nabi Isa alaihissalam. Semua mereka adalah utusan-utusan Allah. Tidak boleh diingkari kerasulan mereka. Kita mengatakan sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, maka kita juga berkeyakinan bahwa Isa putra Maryam adalah hamba dan utusan Allah SWT kepada umatnya. Karenanya kalau ada orang, kita sebutkan tadi, ada orang yang meyakini Muhammad adalah utusan Allah tapi tidak meyakini Isa adalah hamba dan utusan Allah, berarti dia bukan muslim. Sebaliknya, kalau dia meyakini Isa adalah hamba dan utusan Allah tapi dia tidak meyakini Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dia juga bukan muslim. Yang muslim siapa? Yang meyakini Isa adalah hamba dan utusan Allah dan Muhammad juga adalah hamba dan utusan Allah. Mereka sama-sama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karenanya dalam kisah masyhur di Taif, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam disuguhkan anggur oleh budak yang dimiliki oleh Utbah dan Syaibah ibn Rabi'ah, disuguhkan anggur, maka Nabi mengambilnya, kemudian Nabi baca Bismillah. Yang budak ini disebutkan dalam sejarah namanya Addas. Masyhur, cerita masyhur, tapi tentang kesahihannya masih diperselisihkan oleh para ulama. Intinya Addas memberikan anggur tadi kepada Rasulullah SAW dan dia beragama Nasrani. Maka Nabi menerimanya, kemudian Nabi memakannya sambil membaca apa? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Maka Addas mengatakan, sesungguhnya ucapan yang Anda ucapkan ini, Addas tidak kenal nih orang siapa. Tapi dia lihat, ini orang lelah, terluka, ya, kakinya berdarah, dan teman yang mendampinginya, Zaid bin Harisah, juga kepalanya berdarah. Ini orang sepertinya diusir, dilempari atau disiksa. Maka Addas diperintahkan majikannya kasih dia anggur ini. Padahal dua tuannya itu adalah orang kafir. Ya, orang kafir. Tapi karena melihat kondisi Nabi SAW itu sangat menyedihkan, muncul pula kasih sayangnya, muncul pula belas kasihnya kepada Rasulullah. Maka diperintahkan ini anggur ini coba bawakan ke dia. Maka dibawalah anggur tadi kepada Rasulullah, kemudian diserahkan, maka Nabi membaca apa? Bismillah. Maka Addas yang Nasrani tadi mengatakan,
Sesungguhnya kalimat bacaan yang kau baca sebelum makan tadi ini yang beliau dengar adalah bacaan yang tidak pernah diucapkan oleh orang yang ada di negeri ini. Seakan-akan dia bertanya gini, kamu sebenarnya dari mana? Kok lain? Ucapan sebelum makan tuh nggak pernah saya dengar. Ya beliau sudah sebagai budak di situ, sudah bertahun-tahun tinggal di situ. Ya orang Arab di situ kalau makan ya makan saja gitu. Tak ada bacaan-bacaan. Makanya seorang muslim kalau makan harus baca apa? Bismillah. Makan bismillah. Kalau tidak baca bismillah, Nabi mengatakan, siapa ikut makan bersama dengan kita? Syaitan ikut makan. Syaitan ikut makan. Nabi mengatakan, kalau seorang keluarga muslim menutup pintu di malam hari dengan membaca bismillah, maka syaitan mengatakan kepada teman-temannya, la mabita lakum. Malam ini kalian tidak punya tempat nginap. Kalau nutup pakai baca bismillah. Jadi syaitan tidak bisa tidur bersama dengan kita. Kemudian tatkala kita makan dengan bismillah, syaitan mengatakan la asya'alakum. Enggak ada makan malam untuk kita. Jadi subhanallah, kalau kita baca bismillah, syaitan terhalang makan bersama dengan kita. Tapi kalau kita tidak baca bismillah, syaitan ikut makan. Allah alam, mungkin karena itu sebabnya enggak baca bismillah, enggak kenyang-kenyang makannya. Ya. Karena syaitan apa? Ikut makan. Maka baca bismillah. Baca bismillah. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya. Nabi yang lebih heran lagi. Nabi bertanya, kamu dari mana sebenarnya? Saya dari Ninawa. Saya, kata Adas, negeri asal saya adalah Ninawa. Ini sebuah tempat yang ada di pinggiran Irak. Oh, kata Rasulullah, dari negeri Yunus bin Matta. Dari tempat tinggal dan lahirnya Yunus bin Matta. Lebih heran lagi si Adas. Kok tahu dia Yunus bin Matta? Dari mana kau tahu Yunus bin Matta? Oh, kata Rasulullah, itu saudaraku. Dia nabi, aku nabi, dan dia juga nabi. Jadi kami sama-sama utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Adas langsung masuk Islam. Apa kata majikan dua yang kafir tadi? Dari jauh dia lihat, dia memeluk Rasulullah, mencium kepala Rasulullah, maka dua majikan mengatakan, lihat budak kita sudah disihir oleh Muhammad. Sudah disihir, dipengaruhi oleh Muhammad. Ya, akhirnya dia memuliakan Muhammad. Maka intinya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita imani. Mereka adalah hamba dan utusan Allah. Tidak boleh kita mengimani sebagian, mengingkari sebagian yang lain. Kita harus imani semuanya. Ya, tentunya yang disebutkan oleh Quran dan hadis. Adapun yang tidak disebutkan Quran dan hadis, kita imani secara global. Kita imani secara apa? Global. Ada nabi yang namanya Musa diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Iman secara terperinci ini karena ada informasinya dalam Al-Quran. Tapi kalau tidak ada informasi dalam Al-Quran, kita imani secara global. Karena jumlah mereka sangat banyak. 100 berapa? 124.000 nabi dan rasul, dan yang diangkat rasul dari mereka hanya 300 sekian belas saja. Jadi jumlah mereka banyak, sedangkan yang diceritakan hanya dalam Quran hanya 25 nabi dan rasul saja. Jadi intinya kita imani semuanya adalah hamba dan utusan Allah. Tidak boleh kita mengingkarinya. Maka terkait dengan Isa, Nabi mengatakan, siapa yang bersaksi bahwa la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dan juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian secara khusus terkait dengan Isa ini ada tambahan keimanan yang harus diimani. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Yang diterjemahkan, ya, kalimahnya yang dia sampaikan kepada Maryam. Yang dimaksud dengan kalimah yang dia sampaikan kepada Maryam, maksudnya adalah penciptaan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimat Allah. Kalimat Allah maksudnya adalah kun fayakun. Kalimat kun, jadilah, maka terciptalah siapa? Nabi Isa putra Maryam. Jadi penciptaan Nabi Isa itu berbeda dari penciptaan lazimnya manusia. Penciptaannya melalui proses adanya ayah dan ibu. Adanya pertemuan antara
mani laki-laki dengan mani perempuan. Ya, kemudian berproses sebagaimana diceritakan oleh Allah selama 40 hari setetes mani kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian datang malaikat meniupkan ruh, ya, kemudian dicatat dan seterusnya tentang beberapa perkara terkait dengan masalah takdirnya sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan disabdakan oleh Nabi dalam beberapa hadisnya. Akan tapi Isa putra Maryam penciptaannya adalah kun, dengan kalimat Allah SWT kun, jadilah, maka terjadilah penciptaan tersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Yang disampaikan kepada siapa? Kepada Maryam. Dan ruhum min. Ruh nyawa dari Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bahagian dari Allah, tapi ruh ciptaan siapa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali ke sedikit mungkin untuk menjelaskan dari sisi tatanan bahasa Arab. Kadang-kadang ada makhluk itu yang dinisbatkan kepada Allah secara langsung. Dinisbatkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah secara langsung. Ini menunjukkan makhluk tadi istimewa, makhluk tadi mulia. Contoh misalnya unta Nabi Saleh. Allah berfirman dalam surat Asy-Syams, Asy-Syamsi wa duhaha, faqala lahum Rasulullah naqatallah. Berkatalah utusan Allah kepada mereka, yakni Nabi Saleh berkata kepada umatnya, naqatallahi wa suqiyaha. Unta Allah. Yang dimaksud dengan unta Allah ini bukan unta yang melekat pada Allah, tidak. Akan tapi disebut dengan unta Allah, berarti unta ini adalah unta mulia. Dalam undang-undang bahasa Arab disebut idhafatu tasyrifin. Dinisbatkan kepada Allah sebagai bentuk penisbatan menunjukkan kemuliaan. Bahwa unta ini berbeda dari unta yang lain. Tapi unta ini adalah unta yang lebih mulia dari unta-unta yang lain. Begitu juga dengan ruh. Ruhnya Nabi Isa. Tatkala Allah mengatakan ruhum min. Ruhnya dari Allah sebenarnya sama dengan ruh yang lain, tapi ini ruh yang mulia karenanya dinisbatkan langsung kepada siapa? Kepada Allah. Dan disebutkan dalam cerita Israiliyat, dinukil oleh para ulama kita dalam tafsir-tafsir mereka, ruhnya ini ditiupkan oleh Jibril alaihissalam di kantong bajunya Maryam. Subhanallah. Ini keajaiban daripada penciptaan siapa? Isa putra Maryam. Ini menunjukkan Allah Qadir, Allah Maha Kuasa, dan Allah Maha mampu melakukan apapun yang Dia kehendaki. Jadi ini keyakinan kita sebagai seorang Muslim, bahwa Dia diciptakan dengan, Nabi Isa diciptakan dengan keistimewaan seperti ini. Keistimewaan seperti ini, kita yakini demikian. Beliau adalah hamba manusia yang diciptakan dengan ciptaan yang sangat menakjubkan, tapi kita tidak mengangkat beliau melebihi kedudukannya. Kita tetap mengatakan beliau adalah hamba dan utusan Allah. Kita tidak meyakini bahwa dia adalah anak Tuhan, anak Allah sebagaimana diyakini oleh orang-orang Nasara. Kita mengatakan penciptaannya berbeda. Penciptaannya menunjukkan kemuliaan beliau. Penciptaan beliau ini menunjukkan keistimewaan beliau. Tapi tetap kita meyakini bahwa beliau adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah mengatakan, tatkala mereka orang-orang Nasara membedakan Nabi Isa dari yang lainnya dan mengangkat beliau melebihi kedudukannya, maka Allah mengatakan inna masala Isa indallah kamatsali Adam. Perumpamaan penciptaan Nabi Isa itu sama seperti penciptaan siapa? Nabi Adam. Bahkan Nabi Adam lebih luar biasa. Kalau Isa putra Maryam ada ibu tapi tidak ada ayah. Kalau Adam tanpa ibu tanpa ayah. Lebih menakjubkan penciptaannya. Ya, dibentuk langsung dari tanah liat. Dibentuk. Ya, dibentuk oleh Allah SWT dengan tanah liat kemudian dibiarkan. Dalam beberapa waktu sampai disebutkan dalam cerita Israiliyat, iblis mengitarinya. Ini sudah bentuknya sudah ada tangan, ada kepala, ada kaki ya.
Iblis mengitarinya. Karena Allah sebelum diciptakan, Allah sudah beritahu kepada malaikat, aku akan menciptakan khalifah di atas muka bumi. Khalifah sebenarnya maknanya adalah makhluk yang generasi yang saat itu akan digantikan dengan generasi berikutnya. Jadi akan terus ada generasi yang berkelanjutan di atas muka bumi. Jadi aku akan menciptakan manusia. Dan kalau nanti selesai penciptaannya, maka sujudlah kalian. Jadi iblis sudah tahu. Sebagaimana malaikat juga sudah tahu bahwa Allah akan menciptakan Nabi Adam. Maka setelah dibentuk dari tanah liat, dari tin, dari tanah liat, dibiarkan oleh Allah, maka disebutkan dalam cerita Israiliyat, iblis mengitarinya. Dan dia lihat ini, sisi penciptaan manusia yang katanya mulia, kemudian bisa bisa yang diperintahkan sujud oleh Allah SWT nanti setelah diciptakan, dia lihat kiranya berongga, ada rongganya, jadi tubuh ada rongga di dalam. Maka iblis mengatakan ini orang lemah, ini bisa disusupi, ini bisa digoda. Benar. Makanya dia, kata Rasulullah, bisa masuk menggoda kita sesuai dengan peredaran peredaran darah. Karenanya niat kita ikhlas di awal, 2 menit bisa berubah. Ini godaan syaitan. Ya, godaan apa? Godaan syaitan. Jadi subhanallah, menakjubkan. Bacalah bagaimana Allah SWT menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah hendak hidupkan dia, maka Allah tiupkan ruh. Allah letakkan ruh pada Nabi Adam dari kepala. Jadi masuk ruhnya itu dari kepala. Masuk berlahan, hidup kepalanya, sudah ada ruhnya. Kemudian jantungnya hidup. Jantung hidup terus ke bawah terus mulai hidup. Tatkala sampai di paha, konon cerita sampai di paha dalam cerita Israiliyat, dia sudah mau bangkit. Enggak sabar. Padahal butuh proses untuk sampai selesai di ujung kaki sehingga dia bisa berdiri dengan tegak. Tapi sebelum sampai di ujung kaki dia sudah tergesa-gesa untuk bangun. Maka Nabi mengatakan, Adam tergesa-gesa, maka anaknya juga punya sifat yang sama. Ya, jadi ini turunan ya. Kita selalu punya sifat apa? Tergesa-gesa. Ya. Ya, tentunya kalau ada cuannya. Kalau nggak ada cuannya malas kita tergesa-gesa. Kalau ada cuannya tergesa-gesa kita. Tapi kalau tidak ada, subhanallah. Karenanya dalam urusan akhirat, karena cuannya itu gaib. Sulit bagi hamba itu untuk mengejar dengan cepat. Kalau urusan apa? Akhirat. Tapi kalau untuk urusan dunia, nampak di depan mata, Masya Allah. Sampai terjungkal kita untuk mengejarnya. Karena nampak dia. Ya, ini juga subhanallah dampak daripada pengaruh godaan siapa? Syaitan. Jadi perumpamaan penciptaan Nabi Isa itu sama seperti penciptaan siapa? Nabi Adam. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Allah menyampaikan, Allah berfirman dengan kalimatnya kun. Jadilah, maka terjadilah makhluk tadi sebagaimana yang dia kehendaki. Ya, ini yang harus kita imani. Jadi kita mengimani beliau adalah hamba dan utusan Allah. Kita mengimani beliau adalah makhluk atau hamba yang diciptakan dengan cara yang sangat menakjubkan. Kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ruh dia, nyawa dia adalah nyawa mulia. Karena Allah langsung menisbatkannya kepada diri Allah. Ruhum min, tapi bukan anak Tuhan. Ini sebagai bentuk ruhnya itu berbeda dari ruh-ruh yang lain. Istimewa. Sampai-sampai Allah nisbatkan ruh ini kepada dirinya subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan kita tentang siapa? Isa. Dan ini keyakinan sama seperti keyakinan orang-orang Nasara sebelum keyakinan itu dirubah-rubah oleh alim ulama mereka. Apa alasannya? Hujah kita apa? Tatkala Ja'far membacakan surah Maryam, Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, sampai cerita tentang Maryam di hadapan Raja Najasyi, di hadapan pendeta-pendeta di Habasyah, di Ethiopia, di Ethiopia, dibacakan di sebuah pertemuan khusus.
Maka raja dan semua pendeta kala itu menundukkan kepalanya, semuanya menangis. Padahal awal mula pertemuan kedua ini dilakukan oleh Amr bin As dan Abdullah bin Rabi'ah. Tujuannya adalah untuk menyudutkan kaum muslimin. Saya akan beritahu kepada raja, kita mau balik lagi, kita nggak mungkin kita kalah begini saja. Kita balik, saya akan beritahukan kepada mereka, kepada raja, tentang keyakinan kaum muslimin tentang Isa putra Maryam. Di mana keyakinan kaum muslimin tentang Isa putra Maryam itu berbeda dengan keyakinan orang-orang Nasrani. Maka subhanallah, tatkala Amr bin As mengatakan, wahai paduka raja, sesungguhnya mereka berkeyakinan tentang Isa dengan keyakinan yang buruk. Maka raja pun memanggil kembali, melakukan pertemuan untuk kedua kalinya. Maka raja bertanya, adakah yang disampaikan oleh nabi kalian? Waktu itu belum masuk Islam ya. Belum masuk Islam, masih beragama apa? Nasrani rahimahullah. Akhirnya beliau masuk Islam dan mati di atas keislaman. Adakah yang dibaca, disampaikan oleh nabi kalian tentang Isa putra Maryam? Maka kaum muslimin sepakat untuk menyampaikan keyakinan kaum muslimin apa adanya. Maka dibacalah surat apa? Surat Maryam. Kaf ha ya ain shad, sampai tentang cerita Maryam, penciptaan Nabi Isa. Semua raja, dia adalah seorang pendeta yang ahli Injil, dan para pendeta saat itu semua menundukkan kepala dan semuanya menangis. Karena memang cerita Maryam dalam surat Maryam sangat menyentuh. Bacalah dengan hati. Kita akan merasakan bagaimana perasaan jiwa seorang wanita salihah ini, ya, tatkala dia harus hamil tapi dia tidak apa? Tidak ada suami. Seorang wanita yang Bani Israel saat itu meyakini dia adalah wanita suci. Tapi karena kehamilannya ini tanpa suami, kemudian melahirkan anak, maka mereka menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Ya, dan itu diungkapkan oleh Allah dengan sangat indah sekali dalam surat apa? Surat Maryam. Makanya Najasyi menangis, pendeta apa? Menangis. Setelah selesai pembacaan awal-awal surat Maryam tentang kisah Maryam, maka pendeta menancapkan atau menghentakkan tongkat yang beliau pegang ke lantai sembari mengatakan, sesungguhnya yang dibawa oleh Nabi kalian dan yang dibawa atau disampaikan oleh Isa tentang dirinya, la yakhruju min mishkatin wahidah. Bersumber dari satu sumber yang sama. Ini persaksian siapa? Raja Najasyi dengan semua pendeta saat itu. Sesungguhnya yang disampaikan oleh Nabi kalian tentang Isa putra Maryam dengan yang disampaikan oleh Isa, dari mana dia tahu? Dari Injil yang dia baca, yang di Injil saat itu yang dia pegang, dia pelajari. Itu sumbernya sama, keluar dari satu lubang yang sama, dari satu jendela yang sama. Artinya sumbernya satu, sama-sama benar. Ini subhanallah para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim tentang Isa putra Maryam. Kemudian berikutnya, dia meyakini bahwa surga hak. Surga itu apa? Benar adanya. Surga itu benar adanya. Surga adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang beriman. Jannah asal maknanya adalah kebun. Jannah asal maknanya adalah kebun yang tidak terlihat. Kebun yang tidak apa? Terlihat. Ya, karena dalam bahasa Arab setiap sesuatu yang diberi nama dengan rangkaian huruf jim dan nun, maka biasanya sesuatu tadi adalah sesuatu yang tidak terlihat. Maka ada janin, ya, ada janin. Janin kenapa disebut janin? Karena dia tidak terlihat. Kemudian ada jin. Jin juga tidak terlihat. Makanya kalau terlihat dia bukan jin. Ya, manusia. Ya, kalau tidak terlihat dia berarti jin, ya. Jin itu di antara di antara ciri khasnya adalah tidak bisa dilihat oleh siapa? Manusia. Dan kalau ada yang bisa melihat jin, berarti tidak normal. Jadi jangan dianggap ada anak yang bisa lihat jin,
yang katanya punya panca indera keenam. Anak Indihome ya. Oh, Indihome apa itu? Ya, hilang antum kan. Indigo. Ini orang katanya anak Masya Allah punya ini kelebihan. Lah, bukan, tidak kelebihan. Jadi kalau ada antum juga, saya gitu juga Ustaz. Setiap saya lewat di tempat gelap, saya nampak. Wah, antum mungkin bagi orang yang tidak paham, antum dianggap orang hebat, orang sakti. Enggak, antum enggak normal. Tidak normal antum. Berarti harus diruqyah antum. Enggak normal. Karena muasal jin tadi adalah tidak terlihat. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawunahum. Allah berfirman, sesungguhnya dia dan kabilahnya itu bisa melihat kamu sedangkan kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi hukum asalnya jin itu tidak bisa kita lihat. Jadi kalau ada yang bisa melihat jin katanya, bisa melihat jin, di sini Ustaz ada 4, di sini ada 5 Ustaz, oh di sana banyak Ustaz. Ini enggak normal. Ini tidak apa? Tidak normal. Ini harus dilakukan tindakan khusus. Harus dilakukan tindakan khusus. Jadi surga adalah tempat yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman. Asal mana adalah kebun yang tidak terlihat dan kita yakini surga itu saat ini ada, sudah ada, dan surga itu kekal. Kita yakini dia adalah tempat orang-orang beriman nanti. Ya, karenanya disebutkan bahwa tatkala masuk bulan Ramadan, pintu surga akan dibuka. Ya, dan selalu akan dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu terus diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan di surga itu adalah kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Ini surga. Sampai penduduk surga yang terakhir kali masuk surga dari titian, Allah sampai bertanya kepadanya. Setelah dia berubah-ubah janjinya, selalu menyelisih janji, enggak minta yang lain, lihat yang lebih minta, lihat yang lebih minta. Maka Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, apa sebenarnya pemberian yang bisa aku berikan kepadamu sehingga kamu tidak minta lagi? Maka Allah mengatakan, coba berangan-angan kamu mau minta apa? Maka dia pun menundukkan kepala, kemudian dia mengatakan, ya Allah, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Maka Allah mengatakan, coba berhayal lagi, minta apa lagi? Maka dia ditundukkan, ya Allah, saya minta ini lebih tinggi dari yang permintaan pertama. Saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Allah mengatakan, coba berhayal lagi. Mau minta apa lagi? Supaya hayalan tingkat tingginya mentok. Maka sampai yang ketiga dia mengatakan, saya minta ini, ya Allah, saya minta ini. Allah katakan, coba berhayal. Enggak ada lagi. Berarti sudah habis, putus sudah. Sudah error, hayalannya sudah enggak mungkin lagi. Berada di puncaknya hayalan. Maka Allah berkata kepadanya, ini yang terakhir masuk surga. Untukmu kerajaan di surga seluas dunia dan 10 kali lipat sepertinya. Itu yang terakhir masuk surga. Jadi luas kerajaannya di surga seluas dunia dan 10 kali lipat. Bukan seluas kota Madya Binjai. Nah, seluas dunia dan 10 kali lipat. Itu kerajaannya. Makanya mala ain ra'at, tak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati. Antum bisa bayangkan, bisa enggak antum bayangkan sungai mengalir sesuai dengan keinginan kita? Enggak enak ngalir sana. Sungai ngalir ke sana. Balik deh. Enggak bisa kita bayangkan. Sungai madu, sungai susu, sungai khamar, sungai air jernih. Bisa kita bayangkan, tatkala kita duduk dimanapun, maka buah pohon yang berbuah itu akan akan menghampiri kita. Tatkala kita di perkebunan, dia akan menghampiri, buah itu akan mendekat ke kita. Tak perlu harus pakai mana ya gala, nggak perlu. Dia akan datang.
Tatkala kita berada di mana di kamar, dia akan merendahkan dahannya supaya kita bisa memetiknya. Bisa kita bayangkan orang makan, sekali makan di surga, porsinya sama seperti 100 porsi orang yang makan di dunia. Sekali makan seperti 100 orang makan. Berarti perutnya gimana besarnya? Tak bisa dibayangkan. Tatkala penuh, makan bukan karena lapar. Makan bukan karena lapar, tapi karena ingin menikmati makan. Tatkala penuh, dia bersendawa, kosong lagi perutnya. Coba bayangkan. Tidak buang angin, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak beringus. Bayangkan ini. Ini ma la ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi. Ini surga yang kita imani. Ini surga yang kita apa? Imani. Dan dia kekal. Disiapkan Allah untuk orang-orang yang beriman nanti. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian mengimani adanya neraka. Dan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan janji Allah melalui lisan Nabi bagi yang meyakini di atas. Allah akan masukkan ia ke dalam surga sesuai dengan amal ibadah, amal salih yang dia kerjakan. Pasti akan masuk surga. Tapi insyaAllah kita lebih akan perincikan apa yang dimaksud dengan pasti akan masuk surga yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Semoga ada faedahnya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.